Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Rahmawati dengan NIM 311181123 kelas 4C Farmasi akan menjelaskan mengenai analisis pemanis makanan. Yang pertama ada definisi pemanis. Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis adalah bahan tambahan makanan yang ditambahkan dalam makanan atau minuman untuk menciptakan rasa manis. Kemudian ada jenis-jenis pemanis. Yang pertama ada pemanis alami, yang merupakan pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam meskipun prosesnya secara sintetik ataupun fermentasi. Contoh dari pemanis alami ada sukrosa, laktosa, maltosa, gliserol, dan lain-lain. Yang kedua ada pemanis buatan, yaitu pemanis yang diproses secara kimiawi. Senyawa yang secara substansial memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan ribuan kali lebih manis dibandingkan sukrosa. Contoh dari pemanis buatan ada sakarin, siklamat, sorbitol, aspartam, xilitol, dan lain-lain. Kemudian ada perbedaan pemanis. Perbedaan pemanis alami dan buatan. Untuk pemanis alami, yang pertama, pada suhu tinggi bisa terurai. Kedua, kalori tinggi. Ketiga, rasa manis normal. Keempat, harga mahal. Kelima, aman dikonsumsi. Kemudian untuk pemanis buatan, yang kesatu, cukup stabil bila dipanaskan. Yang kedua, kalori rendah. Yang ketiga, rasa manis lebih dari ratusan kali gula. Yang keempat, harga lebih murah. Dan yang kelima, berpotensi karsinogen. Penggolongan pemanis. Yang pertama, pemanis sintesin adalah pemanis yang dihasilkan melalui proses kimia. Contohnya siklamat, aspartam, sakarin. Yang kedua ada pemanis natural, adalah pemanis yang dihasilkan dari proses ekstraksi atau isolasi dari tanaman dan buah atau melalui enzimatis. Contohnya sukrosa, glukosa, fruktosa, sorbitol. Yang ketiga, pemanis nutritif adalah pemanis yang dapat menghasilkan kalori atau energi sebesar 4 kalori per gram. Contohnya sorbitol dan laktosa. Yang keempat ada pemanis non-nutritif, adalah pemanis yang digunakan untuk meningkatkan kenikmatan citase produk-produk tertentu, tetapi hanya menghasilkan sedikit energi atau sekali tidak ada. Kelebihan dan kekurangan pemanis buatan. Untuk kelebihannya, tingkat kemanisan pada pemanis buatan lebih tinggi dari pemanis alami. Kemudian, rendah kalori karena penggunaan pemanis buatan dalam produk pangan hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil. Yang ketiga ada penggunaan pemanis buatan untuk memproduksi makanan jauh lebih murah dibanding penggunaan sukrosa. Untuk kekurangannya, kurang aman bagi kesehatan manusia karena penggunaan pemanis buatan dalam takaran yang lebih dapat menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan, seperti overdosis, migrain dan sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia, iritasi, asma, hipertensi, diare, sakit perut, alergi, impotensi dan gangguan seksual, dan lain-lain. Macam-macam pemanis buatan. Yang kesatu ada aspartam. Aspartam adalah peptid yang mengandung asam amino fenilalanin dan asam aspartat dengan gugus metal ester pada
alanin. Rumus kimia C14H18N2O5. Zat pemanis buatan aspartam ini dapat menyebabkan penyakit lupus, yaitu pergeseran otak atau pergeseran sumsum tulang belakang. Hal ini dikarenakan bahwa aspartam dapat merubah kimiawi pada otak. Yang kedua ada sakarin. Sakarin berupa Ca atau Na-sakarin merupakan pemanis buatan yang paling lama dikenal. Sakarin merupakan senyawa benzosulfinida atau O-sulfobenzimida dengan rumus molekul C7H5NO3S. Sakarin merupakan pemanis buatan yang pertama ditemukan dan pertama kali disintesa oleh Remsen dan Fahlberg tahun 1879. Aftertaste, rasa pahit pada penggunaan sakarin, diminimalisasi dengan pencampurannya bersama pemanis lain. Pada dosis tinggi, sakarin akan mengkristal dalam air seni tikus yang dapat merusak sel kandung kemih dan kemudian menimbulkan tumor. Di beberapa negara, sakarin masih diperbolehkan digunakan sebagai pemanis, tetapi dengan pembatasan dan peringatan. Yang ketiga ada siklamat. Siklamat mempunyai rumus molekul C6H11NHSO3Na. Siklamat biasanya dipakai dalam bentuk garam natrium dan asam siklamat. Digunakan sebagai pemanis bagi penyandang diabetes mellitus. Dalam perdagangan dikenal sebagai sukari dan sakot. Intensitas kemanisannya 30-80 kali gula dan tidak memberikan aftertaste. Konsumsi per hari yang aman dari siklamat adalah 0-1 mg per kilogram berat badan. Sebagai pemanis buatan, digunakan dalam bentuk garam kalsium, kalium, dan natrium siklamat. Yang keempat ada sorbitol. Sorbitol merupakan alkohol polihidrik dengan rumus molekul C6H11O6. Sorbitol memiliki tingkat kemanisan relatif sama dengan 0,5 sampai dengan 0,7 kali tingkat kemanisan sukrosa dengan nilai kalori sebesar 2,6 atau setara dengan 10,87 kJ per gram. Kemudian ada metode analisis pemanis. Beberapa contoh pemanis buatan. Yang pertama ada siklamat. Penentuan siklamat secara kuantitatif. Caranya dengan menambahkan 10 ml HCl, 10 ml larutan BaCl 10%, aduk dan diamkan selama 30 menit. Kemudian, jika terbentuk endapan, disaring dan dicuci dengan air. Tambahkan 10 ml NaNO2 10% ke dalam filtrat. Aduk dan panaskan di atas penangas air selama 2 jam. Kemudian, untuk menghindari penguapan, selama pemanasan harus ditutup, disimpan di atas tempat yang hangat semalam. Dan kemudian, endapan disaring, dicuci, dan dikeringkan di atas asbes, panaskan di atas api selama 10 menit. Pijarkan dan didinginkan dalam eksikator, lalu ditimbang. Kemudian untuk sakarin, penentuan secara kualitatif dengan spektro UV. Caranya, 50 gram sampel ditambahkan 30 ml air dan 5 ml asam sulfat 10%. Kemudian diekstraksi campuran dengan 100 ml diethil ether. Kocok selama 3 menit. Kemudian
ekstraksi lapiran atas dengan 2 kali dengan Na hidrokarbonat 1%, asamkan lapisan air dengan HCl 10%, kemudian ekstraksi kembali sebanyak 2 kali dengan 30 ml dietil eter. Kemudian ekstraksi eter dicuci dengan 10 ml air. Uapkan pada temperatur 40 derajat Celcius. Masukkan residu sakarin ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml etanol 50% dalam 1 ml larutan, 1 ml penotiazin 2 asetat, tambahkan 1 ml penotiazin dan 3 ml etanol. Kemudian letakkan tabung reaksi dalam water bath pada 65-70 derajat Celcius sambil dikocok selama 50 menit. Setelah didinginkan, larutan sampel dimasukkan ke dalam 50 ml labu ekstraksi, kemudian tambahkan 2 ml etanol 99%, 5 ml silen, dan keringkan dengan natrium anhidrat. Kemudian, pengukuran absorban dilakukan pada panjang gelombang 510 nanometer dengan lebar sei 10 mm. Dan kemudian larutan standar dengan cara membuat sari larutan yang mengandung sakarin antara 0,1 mg sampai 2 mg. Dan kurva standar antar absorban terhadap larutan standar akan didapat kadar analitnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.